Hai teman belajar, pada video kali ini kita akan membahas mengenai deret volta yang merupakan materi kelas 12. Untuk kelas 12 SMA, kita akan membahas oksidasi, reduksi, dan deret volta. Oksidasi itu merupakan anode atau memiliki muatan negatif. Disebut juga sebagai reduktor, kemudian mengalami kenaikan Gilox, misalnya ada suatu logam A, kemudian menjadi A2 plus 2 elektron. Jadi ketika dia melepas 2 elektron, maka dia mengikat 2 elektron. Kemudian reduksi itu merupakan katode atau bermuatan positif, disebut sebagai oksidator atau yang mengalami reduksi dan mengalami penurunan Gilox. Misal dari B plus dia menjadi B gitu. Jadi B plus dia dari plus 1 menjadi 0 seperti itu. Kemudian untuk oksidasi dan reduksi ini bisa kita ingat dengan singkatan CRAW kapan. CRAW ini berarti katode mengalami reduksi, anode mengalami oksidasi. Katode itu positif, anode itu negatif. Nah, ini perbedaan reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi, oksidasi itu dia akan larut, sedangkan reduksi mengendap. Kemudian, potensial selnya untuk potensial oksidasi kurang dari potensial reduksi untuk yang oksidasi. Sedangkan kalau yang reduksi, potensial reduksi lebih besar dari potensial oksidasi. Kemudian makin ke kiri dalam deret volta, dia akan mengalami oksidasi, sedangkan reduksi ini makin ke kanan dalam deret volta. Nah, apa saja deret volta? Kalau kita lihat di sini, deret voltanya adalah Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Nah, dia semakin ke kiri, dia akan mengalami oksidasi, sedangkan semakin ke kanan, dia akan mengalami reduksi. Nah, untuk aliran listrik, dia dari muatan positif ke muatan negatif, sedangkan aliran elektron dari negatif ke positif. Nah, di sini ada contoh ya, misalnya ini ada Mg, ada Pb. Mg itu kalau kita lihat di deret volta, Mg adanya di kiri dibandingkan Pb. Jadi Mg ini yang mengalami oksidasi, maka dia berperan sebagai anode atau bermuatan negatif. Sedangkan Pb adanya di sebelah kanan. Jadi ini ada Mg, ini ada Pb. Pb-nya di sebelah kanan dan dia mengalami reduksi. Jadi dia makin kalau yang makin ke kanan dia reduksi dan dia berperan sebagai katode atau bermuatan positif. Nah, ini ada cara menghafal deret volta. Kalau kita lihat ini adalah deret voltanya. Kalau kita buat semacam jembatan keledai ya, kita bisa bilang Lika baca Naruto, Minggu AL minum ZN cair, FECD koni, senang PB, H cumi hangus agak pahit au. Jadi Naruto ini untuk Na, Minggu ini maksudnya untuk Mg ya, Mn itu minum, kemudian cair itu maksudnya Cr, senang itu Sn, cumi itu Cu, hangus Hg, agak Ag, pahit PT, Au. Ya, Lika baca Naruto, Minggu Al minum Zn cair, FECD koni, senang PB, H cumi hangus agak pahit Au. Itu deret volta ya, semoga bisa dihafal. Kemudian ini ada contoh soalnya. Jadi contoh soalnya, misalnya diketahui dua elektrode sebagai berikut. Jadi ada Ag plus E menjadi Ag dengan potensial selnya 0,80 volt. Kemudian Mg2 plus 2E menghasilkan Mg. Ini
potensial selnya min 2,37. Yang ditanya, tuliskan reaksi selnya, tentukan harga potensial selnya, dan tuliskan diagram sel dari reaksi tersebut. Oke, jadi untuk menuliskan reaksi sel, kita bisa menulis katode dan anodenya dulu ya. Kalau kita lihat ada Ag, ada Mg. Maka katode, ingat katode itu yang mengalami reduksi. Di antara Ag sama Mg, yang mengalami reduksi adalah Ag ya. Dari mana taunya? Kita lihat Ag dan Mg di deret volta ya. Jadi kalau kita lihat di deret volta, Ag dan Mg. Ag adanya di kanan, Mg adanya di kiri. Jadi Mg oksidasi, Ag reduksi. Ag berperan sebagai katode, Mg berperan sebagai anode. Seperti itu. Pak, cara penentuannya menggunakan deret volta ya. Jadi katodenya Ag itu mengalami reduksi ya. Jadi Ag plus E menjadi Ag, potensial selnya 0,8. Sedangkan Mg, nah di sini Mg itu kan berperan sebagai anode dan mengalami oksidasi. Oksidasi itu berarti bilosnya naik ya. Dari Mg menjadi 2 plus. Jadi ini Mg-nya 0, dia jadi 2 plus dan mengikat 2 elektron. Sehingga di sini karena Ag itu elektronnya 1, Mg itu muatannya 2, disamakan. Jadi yang Ag dikali 2, yang Mg dikali 1. Jadi untuk menyamakan jumlah elektron yang diikat ataupun dilepas. Jadi di sini Ag dikali 2, 2 Ag, plus 2E menjadi 2 Ag. Kemudian untuk potensial selnya ini tidak dikali ya, yang dikali hanya uh, unsur atau ion-ionnya atau logamnya yang berperan di reaksi katode anode ini. Jadi ini tetap. Oke, jadi 2 Ag plus 2E, E dikali 2, 2E, Ag dikali 2, 2 Ag ya. Mg-nya tetap. Nah, nanti 2E-nya ini dicoret, 2E-nya dicoret sehingga menghasilkan 2 Ag plus Mg ya, ruas kiri. Yang kanannya 2 Ag plus Mg 2 plus. Potensial selnya tinggal ditambah 0,8 ditambah 2,37 hasilnya 3,17 volt. Seperti itu. Jadi reaksi selnya itu kaitan antara katode dan anode. Sedangkan harga potensial selnya bisa langsung diketahui dari reaksi sel yaitu plus 3,17 atau menggunakan rumus potensial sel sama dengan potensial reduksi dikurang potensial oksidasi. Tadi yang mengalami reduksi adalah Ag ya, berarti 0,8 dikurang eh, potensial oksidasi. Oksidasi adalah Mg. Di sini Mg tadi diketahui potensial selnya min 2,37. Jadi 0,8 dikurang min 2,37 hasilnya adalah 3,17. Kemudian untuk menentukan diagram sel volta yaitu logam yang mengalami oksidasi, pembatas, ion yang mengalami oksidasi, pembatas, ion yang mengalami reduksi, pembatas, logam yang mengalami reduksi. Jadi kalau kita lihat tadi yang mengalami oksidasi adalah Mg. Berarti Mg, Mg 2 plus. Kemudian yang mengalami reduksi Ag, Ag plus, ionnya dulu ya, Ag plus dan Ag. Seperti ini diagram selnya. Jadi oksidasi dulu, baru reduksi ya. Logam ion, ion logam. Oksidasi, ini reduksi. Seperti itu. Oke, jadi jika pakai reaksi sel, ini ada note-nya ya. Jika pakai cara reaksi sel yang ini, yang ada katode dan anodenya dan menyamakan elektronnya, maka tanda positif atau negatif akan berubah. Misalnya, diketahui tadi, dia kan min 2,37. Maka ketika dia dibalik reaksinya menjadi plus 2,37. Tapi kalau misalnya pakai rumus eh, potensial reduksi dikurang potensial oksidasi, maka tandanya tidak berubah. Jadi di sini 0,8 dikurang min 2,37. Tapi kita harus tahu bahwa yang mana yang reduksi, yang mana yang oksidasi. Seperti itu.
Oke, kalau dilihat dari sini, kita lihat. Perhatikan data persamaan reaksi berikut. Fe2 plus 2 elektron menjadi Fe. Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Yang ditanya notasi sel volta. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada Fe sama Cu. Kalau kita lihat di deret volta tadi ya, maka Fe lebih di kiri daripada Cu. Seperti itu. Jadi, Fe mengalami oksidasi dan dia berperan sebagai anode atau ya mengalami oksidasi. Cu itu kan lebih di kanan, mengalami reduksi. Berarti dia berperan sebagai eh, katode ya. Oke, jadi tadi kan rumusnya oksidasi kemudian reduksi. Nah, di sini yang mengalami oksidasi adalah Fe. Berarti kita tulis logam Fe, kemudian ionnya Fe2 plus. Yang mengalami reduksi Cu, Cu2 plus, kemudian Cu. Jadi logam ion, ion logam. Yang mengalami oksidasi, yang mengalami reduksi. Seperti itu ya untuk diagram selnya. Oke, teman belajar, itu tadi mengenai deret volta dan bagaimana cara menghitung potensial sel. Semoga bisa membantu teman belajar dalam memahami atau mengerjakan soal tentang deret volta maupun menentukan potensial sel dari deret volta. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.